selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video sebelumnya kita membahas tentang video yang judulnya rasanya punya orang tua NPD. Yang menurut aku sih video itu penting banget dan membuka bagaimana sih rasanya gitu ya. Berusaha dijelaskan dengan deskripsi. Nah, ini adalah video part 2 yang lanjutannya dari video yang sebelumnya. Semoga kalian bisa mengerti secara lebih komprehensif dan jangan lupa nonton sampai selesai. Yang nomor 6, kalian merasa nggak stabil. Kan pertanyaannya gimana rasanya punya orang tua NPD ya? Teman-teman yang sharing pada bilang aku tuh nggak stabil kak, aku tuh bingung. Seketika aku tuh bener-bener sayang banget sama mereka ya, gimana pun mereka orang tuaku, mereka udah membesarkan aku, bener-bener mereka tuh kayak pusat hidupku. Tapi seketika juga kalian merasa hancur sehancur-hancurnya. Ya kayak dipeluk sambil dijambak deh gitu. Itu yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, rasanya punya orang tua NPD mungkin bisa dijawab dengan merasa apa ya, tidak merasa aman gitu ya. Kalian sering dengar kata-kata yang kalau kalian melakukan yang nggak sesuai ekspektasi mereka, atau yang mereka nggak suka, atau mungkin mereka nggak sesuai apa yang mereka suruh ke kalian, kalian sering banget dan familiar banget dengan kata-kata diusir, ancaman, nggak dianggap anak. Kemarin ada yang cerita, ya kak aku ngelakuin ini udah mau dicoret dari kakak siapa kemarin yang cerita kayak gitu. Singkatnya kalian merasa sedih dan tidak berdaya. Jadi aku rangkup dengan kalimat kalian sering merasa tidak aman gitu ya. Kemudian yang nomor 8, kalian sering merasa bahwa kalian bingung, aku kok kayak gini, kenapa ya? Aku nggak merasa minta dilahirin, aku juga terkadang ingin pergi dari dunia ini. Kalau orang tuaku aja kayak gini, gimana ya dunia luar yang sejatinya, yang sebenarnya, apakah akan lebih kejam? Karena hidup kalian cuma terkesan jadi beban untuk orang tua kalian gitu ya, yang mungkin memang tidak mengenal good parenting, atau mungkin mereka treat you seperti minion gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian merasa kecil hati gitu ya, mungkin kalian merasa depressed gitu ya di dalam fenomena keluarga. Kemudian yang nomor 9, rasanya punya orang tua NPD. Terkadang kalian kayak bisa menjadi orang lain dan harus bermain peran hanya untuk merasa fit in di dalam keluarga, dan singkatnya kalian merasa nggak berharga, dan itu kayak mode bertahan gitu ya, mode bertahan untuk gimana kalian bisa lolos dari hal-hal yang dinamika drama keluarga itu teman-teman. Itu yang nomor 9. Kemudian yang nomor 10, kalian merasa semua yang mereka berikan, nah familiar banget. Kemarin ada yang cerita juga, aku tuh bingung karena apa ini, aku tuh semua dibesarin ini kayak orang tua gue nggak ikhlas, apa aku harus gimana sih, apakah seakan-akan gue punya utang sama mereka. Nah itu ada terbesit kata-kata seperti itu. Itu artinya apa? Kalian tuh merasa bahwa suatu saat apa yang mereka beri itu kalian tuh takut diungkit kan, karena kalian merasa bahwa apa ada pertanyaan, apakah mereka nggak ikhlas gitu, dan kalian tuh merasa dirundung rasa takut, rasa dikecilkan, tapi mostly rasa takut, rasa nggak aman gitu ya. Itu yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11, rasanya gimana ya? Kalian sering bertanya, apakah mereka tuh sebenarnya peduli nggak sih sama kalian? Dan kalian juga sering bertanya, sebenarnya mereka sayang nggak sih sama kalian? Karena kalian fix dan yakin bahwa kalian juga punya kebutuhan emosional, punya kelebihan, dan tentunya punya kekurangan. Jadi karena kalian itu diposisikan sebagai sansak emosional, kapanpun mereka butuh kambing hitam, kalian merasa, jadi sebenarnya papa mama aku tuh sayang nggak sih sama aku kak? Itu yang sering banget aku dengar di sesi privat. Kemudian yang nomor 12, kalian pelan-pelan tahu bahwa apapun yang ada dalam hidup kalian dibesarkan itu ibaratnya tuh kayak semuanya tuh mengandung terms and condition teman-teman. Kemarin ada yang bilang transaksional kak gitu ya. Nah menurut aku sih itu cukup valid ya teman-teman. Jadi kalian merasa bahwa apapun itu ada terms and conditionnya.
Nah teman-teman, bottom line dari video ini, tentu semuanya yang udah sampai di video ini thank you banget ya. Semua yang mereka berikan itu mungkin apa yang tadi teman kita bilang transaksional, bersyarat gitu ya. Semua yang ada di dalam hidup kalian, dalam keluarga itu, kalian mungkin merasa kayak menanggung beban yang bahkan nggak tahu kan dari mana asalnya gitu ya teman-teman. Karena kalian merasa serba salah dan tidak berdaya dan sedih gitu ya. My heart goes to you untuk semua yang udah sampai di video ini. Dan mungkin untuk yang kalian ngalamin, terutama semua yang udah sampai di video ini, aku berharap kalian bisa healing. Untuk yang mungkin nggak ngalamin, kalian harus bersyukur dan berempati mungkin kepada orang-orang lain yang masih struggling untuk healing gitu ya teman-teman. Anyway, thank you banget untuk semua yang udah mau like, comment, subscribe, yang mau mampir ke Instagram @unsecret.narcissist, yang mau baca buku aku. Semoga semua healingnya dilancarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.